Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nasat Mukarma Dwi dari kelas Bela Negara G128 dengan EPM Mahir 058 dari Fakultas Pertanian Prodi Agroteknologi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai artikel saya yang berjudul Kemandirian Bangsa Melalui Teknologi Pertanian yang Dijiwai Nilai Bela Negara. Sebelumnya saya akan menjelaskan makna dari kemandirian bangsa. Kemandirian bangsa yaitu merupakan suatu tujuan strategis dalam menghadapi dinamika global yang penuh dengan ketidakpastian dan tantangan. Ketahanan setiap negara diuji oleh tantangan besar, seperti dengan gangguan pasokan makanan, iklim, dan geopolitik yang tidak stabil. Di sini saya mengambil dari 5 nilai bela negara sebagai implementasinya. Yang pertama yaitu adalah cinta tanah air. Cinta tanah air ini dapat diwujudkan dengan membangun teknologi yang bersumber dari sumber daya lokal, seperti pengembangan pupuk organik yang berbasis dari limbah lokal atau limbah pertanian, serta inovasi alat dan mesin pertanian sesuai dengan karakteristik lahan di Indonesia. Hal ini dapat mengurangi ketergantungan impor dari bahan baku pupuk anorganik yang sebagian besar bahan bakunya didapat dari luar negeri. Yang kedua itu ada nilai kesadaran berbangsa dan bernegara. Kesadaran berbangsa dan bernegara ini dapat tercermin dari kolaborasi antar pemerintah, pihak swasta, industri, penyuluh, dan petani. Nah, setiap pihak itu memiliki peran strategis dalam mewujudkan suatu tujuan bersama, yaitu kedaulatan pangan dan kemandirian teknologi. Di sini inovasi pertanian tidak hanya digunakan sebagai untuk mencari keuntungan ekonomi, namun juga untuk mensejahterakan petani dan penyelesaian masalah seperti ketergantungan impor. Dengan demikian, sektor pertanian berkontribusi dalam memperkuat identitas dan persatuan bangsa. Lalu yang nilai ketiga yaitu ada nilai keyakinan terhadap Pancasila sebagai ideologi negara. Di sini Pancasila menjadi moral atau landasan untuk pengembangan teknologi pertanian di Indonesia. Sila yang pertama yaitu menekankan pemanfaatan teknologi dengan sikap yang bertanggung jawab dan beretika sebagai rasa bentuk syukur kepada Tuhan. Lalu sila yang ketiga, mendorong pengembangan teknologi yang berkelanjutan dan menjaga ekosistem untuk menjaga keseimbangan lingkungan. Lalu sila yang kelima, yaitu menuntut keadilan dan sosial, yaitu akses teknologi yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia, mulai dari warga Indonesia yang ada di kota maupun yang ada di desa terpencil. Di sini Pancasila memastikan bahwa pengembangan teknologi maupun inovasi yang dikembangkan tetap berpihak pada kemanusiaan dan keadilan, dengan tidak hanya dinikmati oleh sebagian kelompok saja. Lalu yang keempat itu ada nilai rela berkorban untuk bangsa dan negara. Nah, nilai ini tuh tercermin dalam setiap jerih payah dari peneliti, penyuluh, dan petani. Peneliti dengan keterbatasan dananya tetap berkomitmen dalam menghasilkan teknologi yang bermanfaat. Nah, penyuluh bekerja hingga daerah terpencil untuk meningkatkan kapasitas petani. Sedangkan petani berani mengambil risiko dengan menerapkan inovasi atau teknologi baru tersebut, meskipun hasilnya belum tentu berhasil. Pengorbanan waktu, tenaga, pikiran, dan materi yang mereka lakukan adalah sebagai wujud nyata untuk kemandirian pangan bangsa. Rela berkorban ini sebagai wujud nyata bela negara di sektor non-militer. Nilai yang terakhir yaitu nilai kelima, memiliki kemampuan awal bela negara. Kemampuan awal bela negara diwujudkan dengan penguasaan pengetahuan mengenai pertanian berkelanjutan. Generasi muda didorong untuk memahami sistem pertanian, teknologi pertanian modern, dan analisa data pertanian. Pendidikan teknologi itu perlu dilakukan agar selalu meningkatkan kesiapsiagaan nasional dalam menghadapi krisis pangan. Kemampuan ini memungkinkan masyarakat untuk berkontribusi langsung dalam menjaga kedaulatan pangan dari skala rumah tangga hingga skala nasional. Dengan sumber daya manusia yang kompeten, ketahanan bangsa dapat diperkuat secara berkelanjutan. Demikian video tentang review artikel yang telah saya buat. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.